Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua anak-anak? Coba katakan lebih keras. Alhamdulillah semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ada yang tahu sekarang hari apa? Senin. Senin artinya kita akan belajar tematik dengan mata pelajaran PKN. Iya, kita sudah masuk ke tematik 2 ya anak-anak. Lihat bukunya. Tematik 2. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangan kalian, lalu baca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga belajar kita hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar PKN mengenai tata tertib dalam berolahraga. Sebelum mulai nih, ada yang tahu tata tertib itu apa? Betul, tata tertib itu aturan. Selain itu, tata tertib itu disiplin nih, disiplin. Miss Anti akan beritahu. Tata tertib itu segala peraturan yang sifatnya wajib atau harus dilaksanakan atau harus dipatuhi. Coba ulangi. Tata tertib adalah segala peraturan yang sifatnya wajib atau harus dilaksanakan atau harus dipatuhi. Hebat, semua bisa mengulangi perkataan Miss Anti. Coba sekarang buka buku tematiknya halaman 9. Halaman 9. Iya. Di sini kita akan belajar mengenal sikap tata tertib. Tadi di awal tata tertib itu apa? Disiplin. Iya. Coba baca bukunya. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Sikap disiplin harus dibiasakan sejak dini. Sejak dini itu artinya sejak kecil. Sejak kalian masih di kelas 1 SD ini. Sikap disiplinnya harus ditanamkan dalam diri kalian. Bersikap tertib dalam melakukan kegiatan adalah sikap disiplin. Contoh aturan sikap disiplin di rumah, misalnya ketika bangun tidur langsung membereskan tempat tidur, atau ketika waktunya makan siang kalian semua berada di meja makan nih, makan bersama anggota keluarga kalian. Nah, lalu misal sikap disiplin di sekolah, ketika mendengar suara bel masuk, kalian langsung masuk ke kelas. Tidak ada lagi yang bermain di lapangan atau di luar kelas. Lanjut ya. Biasakan bersikap tertib
supaya kalian menjadi anak yang berhasil. Tertib merupakan sikap teratur. Tertib diterapkan di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Di masyarakat itu artinya tertib ketika kalian sedang bersama orang-orang yang ada di sekitar rumah, atau biasa disebut tetangga. Tertib dalam bertetangga juga ada aturannya. Misal ya, tertib di masyarakat itu ketika kalian bermain ke rumah teman kalian atau tetangga kalian. Kalian diajak bermain bersama. Lalu sesudah main, apa yang biasanya kalian lakukan? Ia membereskan mainannya kembali seperti semula. Jangan ketika kalian main bersama, kalian pulangnya langsung pergi begitu saja. Itu tidak boleh ya. Ketika kalian main bersama, mainan yang sudah dimainkan harus dibereskan kembali ke tempat semula. Nah, ketika kalian telah mengembalikan mainan teman kalian, itu disebut tertib dalam masyarakat. Pintar, lanjut. Coba lihat tematik halaman 9. Ada gambar anak-anak sedang berbaris. Ceritanya, coba baca. Sebelum mulai berolahraga, semua siswa berdoa bersama-sama. Ahmad dan teman-temannya berbaris rapi dan tertib di lapangan. Mereka mendengarkan aba-aba guru dengan seksama. Coba lihat di gambar. Itu termasuk sikap tertib atau bukan? Betul, ini semua termasuk sikap tertib. Karena mereka mendengarkan guru mereka dengan seksama. Lanjut. Buka halaman selanjutnya ya. Setiap gerakan olahraga dilakukan dengan disiplin. Tak lupa selesai berolahraga, anak-anak menyimpan kembali peralatan bekas olahraga tadi. Yang kedua, tertib dalam bernyanyi. Titus senang bernyanyi. Ia tidak sembarangan menyalurkan bakatnya. Ia menyanyi pada saat tertentu. Ia tidak bernyanyi ketika Pak Guru memberikan pelajaran. Ia juga tidak bernyanyi di sembarang tempat. Cerita tadi termasuk tertib atau bukan? Iya, cerita tadi termasuk tertib karena Titus tidak sembarangan menyanyi di tempat umum. Juga ketika guru menjelaskan, Titus ikut mendengarkan. Coba buka halaman 10. Ada gambar. Nanti kalian beri tanda checklist untuk sikap yang memahami aturan dan tanda silang untuk yang tidak memahami aturan. Sekarang coba buka bukunya halaman 18. Halaman 18. Ada sebuah cerita tentang togar. Dengarkan baik-baik ya. Tertib saat berolahraga. Togar gemar bermain sepak bola dan rajin berlatih. Ia tidak pernah datang terlambat ke lapangan. Togar selalu mematuhi perintah wasit. Ia tidak pernah berbuat kasar kepada temannya. Sebelum bermain, Togar menggunakan alat pelindung kaki.
Alat pelindung kaki dipakai supaya terhindar dari cedera. Perlengkapan bermain selalu dipersiapkan dengan tertib. Setelah selesai digunakan, alat olahraga dikembalikan ke tempatnya. Setelah berlatih, Togar langsung pulang ke rumah. Ia mengucapkan salam saat masuk rumah. Ia simpan dengan rapih peralatannya. Sepatunya diletakkan di rak sepatu. Setelah itu, ia berganti baju. Pakaian yang kotor dimasukkan ke ember. Kemudian, ia mandi hingga bersih. Coba dari cerita yang tadi, bercerita tentang apa? Tentang Togar yang tertib saat berolahraga. Ketika di lapangan, Togar bagaimana? Ia mematuhi perintah wasit. Lalu selesai berolahraga, peralatannya ia simpan kembali ke tempatnya semula. Lalu ketika di rumah, Togar bagaimana? Menyimpan kembali sepatunya dengan rapi. Hebat, semuanya bisa menjawab. Coba tepuk tangan. Hebat. Lanjut ya. Nanti kalian buka halaman 19. Nanti kalian beri tanda checklist untuk sikap yang mematuhi tata tertib. Sekarang coba buka buku tematik halaman 39. 39. Iya. Di sana bercerita tentang membedakan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berolahraga. Miss Anti mau bercerita. Misal kalau kalian sedang bermain sepak bola. Ketika kalian kalah, sikap kalian marah-marah atau menerima dengan ikhlas? Iya, seharusnya menerima dengan ikhlas karena kalah atau menang dalam sebuah pertandingan olahraga itu hal yang biasa. Bolehkah kita bermusuhan dengan lawan kita dalam pertandingan sepak bola? Tidak boleh. Lalu bolehkah kita berantem ketika kita kalah dalam pertandingan olahraga? Tidak boleh juga. Yang sebaiknya dilakukan, kita tetap berdamai dengan teman kita. Mau itu menang ataupun kalah, namanya juga permainan, pasti ada yang menang dan kalah. Karena sudah ada di akhir pembelajaran, mari kita berdoa sesudah belajar. Angkat kedua tangan kalian, lalu baca doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.